Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rismaulia, kelas 10 TKP 1 absen 02. Saya akan menjelaskan tentang menerapkan pencatatan surat atau dokumen masuk keluar. Pengertian prosedur. Prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan prosedur urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan. Prosedur merupakan rencana yang penting dalam bagian perusahaan. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Surat masuk. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain dari perorangan, baik yang diterima melalui pos, kantor pos, maupun yang diterima melalui kurir. Surat keluar. Surat keluar adalah segala komunikasi tertulis yang diterima oleh suatu badan usaha dari instansi lain perorangan, bahwa prosedur pengolahan surat masuk dan surat keluar adalah pekerjaan surat menyurat yang dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan yang utama, yaitu mengelola, mengatur, dan mengurus surat menyurat agar dapat memperlancar administrasi instansi tersebut. Fungsi surat. Surat berfungsi sebagai berikut: wakil dari pengiriman atau penulisan, bahan pembuktian, pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, alat mengukur kegiatan organisasi, bahan pengingat. Surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya baginya. Prosedur pengelolaan surat masuk dan keluar. Prosedur pengelolaan surat masuk. Prosedur pengelolaan surat yang baik hendaknya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah prosedur pengolahan surat masuk. Penerima. Penyertiran dalam dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan rahasia. Penyertiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengolahan lebih lanjut. Pencatatan. Setelah surat dicatat, distempel, cap, serta memeriksa ketepatan jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. 1. Mengagendakan surat masuk. Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan pencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda atau buku harian. Buku ini bisa disebut buku agenda masuk atau daily mail record. Petugasnya dinamakan agendaris mail. Setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. 2. Pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. 3. Penyampaian surat. Penyampaian surat dilakukan oleh pengorangan atau ekspedisi yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi inter. 2. Menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. 3. Petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. 4. Penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. 5. Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh unit pengelolaan dengan menggunakan metode kearsipan yang berlaku untuk kantor. Prosedur pengolahan surat keluar. Prosedur pengolahan surat keluar apabila konsep surat mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian kepala unit pengolah harus tekun dan teliti mentalik hasil pengertian konsep surat mengetik lanjutan barang terpotong simpannya deh potong nih. Prosedur pengolahan surat keluar. Prosedur pengolahan surat keluar apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian kepala unit pengolah harus tekun dan teliti mengetik hasil pengetikan
konsep surat hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat atau net surat. Setelah melalui koreksi kesalahan, mengetik surat dalam bentuk akhir. Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. Penandatanganan net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani. Pencatatan. Dalam pencatatan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Net surat yang telah ditandatangani, dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampiran dan amplop. 2. Surat dinas resmi ini lebih dahulu dicatat dalam buku verbal oleh petugas yang disebut verbalis. 3. Surat dinas setelah selesai dicatat dalam buku verbal, kemudian surat tersebut siap untuk dikirim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan cara menjelaskannya, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.